Ini saya mau membuat video tentang tutorial ya, cara membeli motor Ninja 250 tanpa didampingi seorang mekanik ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama-tama yang perlu dilihat ya, speedometer ya. Speedometer di sini ya. Untuk ini ya minimal jarak tempuhnya itu ada 10.000 atau 15.000 km sampai dengan 40.000 km ya. Kalau di bawah itu misalkan 5.000 6.000 gitu ya, bisa dilihat di di cakramnya ya, piringan cakramnya ya. Kalau motor di atas 10.000 ininya pasti udah sudah menipis ya. Tapi kalau motor baru jalan 5.000 2.000 ini pasti tebal ya. Speedometer banyak yang dipermainkan ya sama orang-orang yang jualan motor, tapi dia tidak bisa mempermainkan dari cakramnya ini ya. Cakramnya ini semakin tinggi motornya lari, semakin tergerus ininya, piringan cakramnya ya. Itu untuk speedometernya dulu, untuk cara melihat speedometernya. Kemudian ini ya, dari shock breaker depan ya. Maaf, tangan saya agak sedikit kotor. Shock breaker depan ya, dipastikan dalam kondisi kering pada saat diginiin ya, keliling. Ini enggak ada bekas oli atau apa ya, nggak ada bekas oli. Kalau misalkan ini ada oli ya, ada bekas oli di sini, sudah dipastikan sealnya ini mengalami kebocoran, dan harganya pun lumayan ya. Harganya lumayan menguras kantong. Yang kemudian dipastikan ya, keduanya ini dicek ya, supaya tidak ada kebocoran. Kemudian dari spek mesin ya, itu leher knalpotnya ini dipastikan kering ya, pastikan ya lehernya itu kering. Kemudian setiap selah mesin atau sambungan mesin ini ya, contoh seperti ini ya, ini dipastikan kering semua ya. Dipastikan ya perpak-perpaknya ini, setiap sambungannya itu dilihat ya. Ya, inti cara lihatnya sih nggak ada oli rembes ya dari mesin ya. Bisa lihat dari selah-selahan sini juga ya, itu ada ini untuk blok silinder, untuk head silinder ini pastikan semuanya kering ya. Kemudian cek air radiator ya, biasanya di sini sering pecah ya karena bekas kecelakaan, mungkin jatuh mungkin di sini ya. Cara melihatnya seperti itu ya. Itu untuk melihat mesin. Kemudian pengecekan ini cakram belakang ya. Biasanya kalau cakram belakang ini dia rawan haus atau pecah ya. Ini udah pecah ini karena penggantian kampas kampas remnya itu dia bukan pakai punyanya bawaannya dia, tapi pakai punya, misalkan ya contoh punyanya Supra ya, dia tergerus ya, dimakan jadinya seperti ini ya. Untuk selanjutnya ini gearnya, dipastikan gearnya itu masih tebal ya, karena ini kalau lancip harganya ini lumayan menguras kantong, sekitar 1 jutaan ya harganya ya, lebih mungkin ya. Kalau yang biasa sekitar 900-800an dapat, tapi yang asli bawaannya dia sekitar 1 jutaan lebih ya harganya. Jangan sampai baru beli motor langsung ganti ini, lumayan menguras kantong ya. Kemudian dari segi bodi itu harus center lurus ya,
bannya sama ini harus lurus ya. Kalau ini melenceng pasti kemungkinan motor ini sudah pernah jatuh ya. Yang kemudian ciri-ciri motor yang sudah pernah turun mesin ya adalah di bagian ini ini bagian top, untuk mencari top dari top TMA nya ya, atau istilah motor yang udah pernah turun mesin pasti dia akan nyari topnya, posisi top. Kalau mekanik pasti tahu itu topnya itu apa, itu top ya. Ini posisinya ini coakannya ini ya, dia masih bagus ya, belum ada bekas obeng atau bekas apa. Kalau udah ada bekas obeng di sini sudah dipastikan mesin sudah pernah turun mesin. Kalau enggak setel klep, ganti kamrat, atau kalau enggak ada masalah di bagian headnya ya, itu biasanya ya. Ini kebetulan motor saya belum pernah turun mesin ya itu biasanya yang mencari posisi di sini ya, ini ya, untuk mencari TMA nya, untuk mencari TMA di atasnya ya, biar biasanya dalam penyetelan klep dia mencari seperti itu top-topnya. Kemudian dari suara mesin ya, biasanya kalau mesin-mesin yang sudah sudah waktunya ganti noken, ganti klep, dia itu bakalan timbul suara di bagian headnya ya. Suaranya itu mirip seperti suaranya itu mirip seperti ketika ya, contoh ya, ketika tangan dimainin di atas beton, bunyinya seperti ini, dia mirip seperti itu sudah ada kelainan di bagian klepnya, atau enggak di noken as, kalau enggak di kamratnya. Cara untuk mendengarkannya itu ya, motor dihidupkan ya, kalau mesin dalam kondisi tidak panas. Kemudian kalian bisa menyentuh ini, diusahakan ya pas bisa menyentuh knalpotnya, ini enggak panas ya, seperti ini. Mesin dalam kondisi dihidupkan, kemudian ini knalpot belakang dalam kondisi ditutup pakai tangan. Kemudian dengarkan ada nggak suara kasar di bagian headnya, seperti tadi yang saya bilang itu. Bagian head biasanya kalau headnya sudah mengalami kerusakan seperti itu bunyinya, dia cak 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 gitu dia. Tapi kalau nggak ada kerusakan dia akan bening suaranya ya. Kalau misalkan mesinnya ini panas, knalpotnya ini panas ya, nggak bisa disentuh pakai tangan, pakai sandal ya, itu ya, pakai sandal buat nutup knalpotnya. Kemudian gas tinggi ya, enggak gas tinggi ya, setengahnya itu buat dengerin mesinnya aja, enggak sih terlalu tinggi ya, cuma buat dengerin mesinnya aja ya itu. Tapi kalau ada suara kasar di bagian headnya, kalian jangan mengambilnya ya, karena harganya itu enggak main-main ya, harganya itu sangat mahal ya, enggak main-main ya harganya ya. Itu baru harga spare partnya, belum ongkos turun mesinnya ya. Kalau motor biasa turun mesin mungkin sekitar 150 sampai 250 ya. Ya, mungkin kalau motor besar seperti ini mungkin bisa lebih daripada itu ya. Itu belum termasuk harga dan ongkos pasangnya ya. Sebelum kalian membeli itu sering-sering dulu di Google harga-harganya, spare partnya itu berapa harganya, sebelum kalian nanti menyesal ya. Kemudian untuk koplingnya ya, kalian dihidupkan motornya, kemudian di bawah ya, ini kalau orang sering bawa motor kopling, dia bakalan tahu ya, kalau posisi kampas koplingnya udah habis, dia bakalan dalam ya mengambilnya ya. Contoh ya, kalau masih bagus ya,
segini aja dia udah diem, pas jalan segini udah buka dia ya. Tapi kalau dalam posisi habis dia, ini bakalan mentok dia mentok segini, dia segini ya, dia kalau mentok habis dia. Udah gitu dia nyelip. Itu ciri-ciri kampas koplingnya, dan harganya itu sekitar 300 sampai 400 ribuan untuk kampas koplingnya ya. Ya, kemudian lampu dinyalakan, semua dalam kondisi hidup ya, lampu-lampu semua dihidupkan. Kemudian aki dicek cara ngecek akinya. Motor di starter sebanyak 5 atau 6 kalian. Kalau masih kuat ngangkat di 6 starternya berarti akinya masih bagus, tapi kalau nggak kuat ngangkat berarti akinya udah kendor ya. Dan harga akinya itu sangat mahal, sekitar 4 sampai 600 ribuan untuk harga akinya ya. 400 sampai 600 ribu ya. Sangat mahal ya untuk perawatan motor seperti ini. Jadi kalau kalian mau beli motor second ya, motor besar seperti ini, jadi harus teliti ya. Kalau bisa kalian mau ngajak lah satu teman mekanik ya, yang sudah mengerti mesin untuk membeli motor besar seperti ini ya. Kalau kalian tidak mengerti mesin ya. Kemudian setelah itu shockbreaker bagian belakang ya, kelihatan ya dari sini ya. Itu dipastikan itu kering, tidak ada kebocoran sama sekali ya. Dipastikan kering, tidak ada kebocoran sama sekali. Dan kalau bocor jangan kalian membelinya atau jangan kalian mengambilnya ya, karena harganya bisa kalian cek di Google sendiri berapa harganya ya. Kalau nekat masih membeli, ya kalian harus siap-siap merogoh kocek yang dalam-dalam ya. Tapi jika suara mesin bagus, semuanya bagus, tapi yang beri masalah cuman bodi saja, lecet seperti itu, lecet pemakaian atau retak sedikit, kalian bisa mengambilnya karena bodi masih bisa diperbaiki dan ongkosnya itu enggak mahal ya. Kalau misalkan pecah, kalian bisa memfibernya ulang, mendempulnya ulang, atau kalian bisa menyodernya ulang ya. Kalau lecet kalian bisa mengecat ulang ya. Tapi kalau masalah mesin itu enggak main-main ya. Kalau kalian memperbaiki di bagian headnya itu aja, mungkin bisa sampai 4 jutaan ya. Rusaknya itu aja, headnya itu aja bisa sampai 4 jutaan ya, kalian habis. Itu baru headnya aja, klep juga mahal tuh semuanya, noken juga kalau itu sampai lecet. Belum lagi koplingnya, kampas koplingnya, belum rantainya ya. Ini untuk bannya ini aja harganya sekitar 1 jutaan lebih ya, 1.200.000-an mungkin ya, sekitar itu. Karena ini belum pernah ganti ban, karena ini motor jarang dipakai, paling keluar cuman pulang kampung aja, sebulan sekali.